Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang seorang pria yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan ramah oleh keluarga dan teman-temannya, namun memiliki sisi gelap yang sangat menakutkan. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Dennis Rader, yang juga dikenal sebagai BTK Killer, lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1945 di Wichita, Kansas. Dan dia adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Dikabarkan bahwa ketika masih kecil, Dennis gemar untuk mencekik kucing dan anjing hanya untuk bersenang-senang. Dan pada saat ia masih remaja, ia menjadi sangat terobsesi dengan anak-anak perempuan yang ada di sekitaran tempat tinggalnya. Dan Dennis akan memata-matai mereka melalui jendela kamar tidur. Dan tidak hanya itu saja, Dennis bahkan mencuri pakaian dalam mereka yang sedang dijemur dan menyimpannya untuk ia koleksi. Pada usianya yang ke-21 tahun, Dennis bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, di mana ia menghabiskan 4 tahun di sana untuk menjadi seorang mekanik. Selama ia bergabung dengan Angkatan Udara, ia sering ditugaskan ke luar negeri. Dan ketika ia kembali ke Wichita, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Paula Dietz dan menikah dengannya di sana. Setelah menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak. Seorang anak lelaki bernama Brian dan seorang anak perempuan bernama Carrie. Dan pada awal tahun 70-an, untuk menafkahi keluarganya, Dennis pun bekerja di sebuah perusahaan bernama Coleman. Pada awalnya, Dennis menjalani hidup normal, akan tetapi semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang wanita bernama Julie Otero. Julie merupakan seorang wanita berusia 33 tahun yang juga bekerja di perusahaan yang sama di mana Dennis bekerja. Pada saat itu, Julie telah berkeluarga dan memiliki 5 orang anak. Dennis sangat terobsesi dengan Julie dan ia mulai memata-matai Julie dan keluarganya. Setelah berminggu-minggu ia habiskan untuk memata-matai Julie, Dennis makin terobsesi dengan Julie hingga pada tanggal 15 Januari tahun 1974, pada pagi hari, Dennis menerobos masuk ke rumah Julie, akan tetapi ia dikejutkan oleh keberadaan Julie dan suaminya yang bernama Joseph sedang berada di rumah mereka bersama anak-anak mereka, yakni Joseph Junior dan Josephine. Dennis yang pada saat itu membawa senjata api langsung menodongkan senjata api itu kepada mereka. Dennis mengikat mereka dengan tali dan mencekik mereka hingga pada akhirnya mereka meninggal dunia. Setelah menghabiskan nyawa Julie dan suaminya, Dennis selalu menghabisi nyawa anak lelaki Julie dengan mencekiknya. Setelah itu, Dennis membawa anak perempuan Julie ke ruang bawah tanah, melepas celana dan pakaian dalam Josephine, lalu menghabisi nyawanya. Setelah selesai melakukan perbuatan kejinya itu, Dennis selalu pergi dengan membawa sebuah radio dan jam tangan milik Joseph, suami Julie. 2,5 tahun kemudian, pria yang dikenal sebagai Tuan Baik Hati ini kembali merasakan dorongan untuk melenyapkan nyawa manusia. Kali ini targetnya adalah seorang wanita bernama Catherine Bright yang pada saat itu berusia 21 tahun dan juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Dennis. Berdasarkan pengakuannya, Dennis suka memata-matai Catherine. Dan sama seperti kejadian sebelumnya, Dennis pun menerobos masuk ke rumah Catherine pada tanggal 4 April tahun 1974. Saat itu Catherine sedang tidak berada di rumah dan Dennis akan menunggu di rumah itu hingga Catherine tiba di rumah. Dan pada saat Catherine pulang ke rumah, ternyata Catherine pulang bersama dengan saudara lelakinya yang bernama Kevin. Mereka dikejutkan oleh keberadaan Dennis yang sedang menodongkan senjata api ke arah mereka, lalu Dennis mengikat mereka dengan tali. Pada saat itu Catherine dan Kevin berusaha untuk melawan, namun sayangnya Kevin tertembak. Meskipun begitu, Kevin berhasil berlari menyelamatkan diri, namun tidak dengan Catherine. Catherine meninggal dunia setelah Dennis menusuknya sebanyak 11 kali, ketika ia sedang berusaha untuk melawan Dennis dengan sekuat tenaga.
Pada bulan Oktober tahun 1974, seorang pria bernama Don Granger yang bekerja di surat kabar Wichita Eagle menerima panggilan telepon aneh yang memberitahunya bahwa ada sebuah surat yang disembunyikan di dalam sebuah buku dan buku tersebut disimpan di sebuah perpustakaan umum yang ada di Wichita. Surat tersebut akhirnya ditemukan. Di dalam surat tersebut dijelaskan secara detail tentang kasus penghilangan nyawa Julie Otero beserta keluarganya. Di surat itu tertulis, "Saya tidak akan pernah tahu kapan monster ini masuk ke dalam otak saya. Akan tetapi saya tahu ketika monster ini sudah masuk, ia akan tinggal untuk selamanya." Setelah menemukan surat itu, Don Granger memberikannya kepada polisi. Polisi merahasiakan surat ini selama berbulan-bulan agar masyarakat tidak menjadi panik. Akan tetapi, seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Wichita Sun bernama Kathy Henkel akhirnya menerima salinan surat itu dari sumber tidak dikenal dan memutuskan untuk mempublikasikan surat tersebut. Kathy menulis sebuah artikel berjudul, "Pembunuh berantai sedang berkeliaran." Publik pun menjadi sangat takut mengetahui bahwa ada pembunuh berantai sedang berkeliaran di sekitar mereka. Pada saat itu, Dennis bekerja sebagai petugas pemasang alarm di sebuah perusahaan sistem keamanan. Banyak orang memasang alarm di rumah mereka karena mereka merasa khawatir jika pembunuh berantai akan masuk ke dalam rumah mereka dan mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak menyadari bahwa orang yang bertugas memasang alarm di rumah mereka adalah si pembunuh berantai. Untuk beberapa tahun, Dennis berhasil menahan diri agar tidak melakukan tindak kriminal. Akan tetapi pada tahun 1977, Dennis tidak lagi dapat menahan diri, dan ia menerobos masuk ke dalam rumah wanita bernama Shirley Vian pada tanggal 17 Maret tahun 1977. Di sana ia mengikat Shirley, menutup kepalanya dengan kantong plastik lalu mencekiknya sehingga ia tewas. Pada saat itu, ketiga anak Shirley yang masih kecil juga sedang berada di rumah. Mereka sangat ketakutan dan mengunci diri di kamar mandi. Pada saat itu, Dennis pun berniat untuk menghabisi nyawa mereka, namun Dennis dikejutkan oleh bunyi telepon lalu pergi meninggalkan rumah itu. Lalu pada tanggal 8 Desember tahun 1977, Dennis menerobos masuk ke sebuah apartemen milik seorang wanita berusia 25 tahun bernama Nancy Fox. Dennis memotong kabel telepon dan menunggu Nancy untuk pulang. Dan ketika Nancy tiba di apartemennya, Dennis langsung menyerang, memborgol, dan mencekik Nancy menggunakan ikat pinggang. Setelah itu, Dennis pergi dengan membawa surat izin mengemudi milik Nancy. Dennis sangat senang karena berita tentang pembunuh berantai sudah tersebar kemana-mana. Ia bahkan akan menelepon kantor polisi menggunakan telepon umum untuk memberitahu mereka tentang sebuah kasus penghilangan nyawa. Dan pada bulan Februari tahun 1978, Dennis mengirim surat kepada salah satu stasiun TV yang bertuliskan kejadian lengkap tentang kasus penghilangan nyawa Shirley Vian dan Nancy Fox. Selama 7 tahun, Dennis berhenti untuk melakukan aksi kejinya. Ia menyibukkan diri dengan meraih gelar sarjana di bidang hukum. Dan ia menjadi seorang jemaat yang aktif di sebuah gereja. Tidak hanya itu, Dennis juga dikenal sebagai seorang pria yang dihormati oleh banyak orang. Namun semua itu tidaklah bertahan lama, sehingga pada tanggal 27 April tahun 1985, Dennis menjadi sangat terobsesi dengan seorang wanita yang lebih tua darinya bernama Marin Hedge. Marin adalah tetangga Dennis. Dennis pun menerobos masuk ke rumah Marin dan bersembunyi untuk menunggu Marin pulang ke rumah. Ketika Marin tiba di rumah, Dennis muncul dari kegelapan dan mencekik Marin. Setelah itu, Dennis membawa tubuh Marin ke gereja di mana ia mengambil foto Marin yang sudah tidak bernyawa dengan berbagai macam pose. Setelah puas, Dennis pun pergi menggali lubang dan mengubur tubuh Marin di dalam lubang itu. Pada bulan September tahun 1986, Dennis menemukan ide untuk berpakaian seperti petugas yang akan datang ke rumah-rumah untuk memperbaiki telepon yang rusak. Vicky Wigerly menjadi pelanggan pertama Dennis.
Namun ketika Dennis tiba di rumah Vicky, bukannya memperbaiki telepon rumah Vicky yang rusak, tapi Dennis langsung menodongkan senjata api kepada Vicky lalu mulai mengikat tubuh Vicky dan mencekiknya menggunakan stocking. Setelah itu, Dennis memotret tubuh Vicky yang sudah tidak bernyawa lalu pergi membawa mobil Vicky. Pada tanggal 19 Januari tahun 1991, Dennis sedang melakukan camping bersama teman-temannya. Namun ia bergegas pulang karena ia mengingat ada barang yang tertinggal di rumahnya. Dan dalam perjalanan pulangnya, Dennis tergoda untuk kembali menghilangkan nyawa orang. Lalu ia menerobos masuk ke dalam sebuah rumah dengan cara memecahkan kaca rumah itu menggunakan batu. Pemilik rumah itu adalah Dolores E. Davis, seorang wanita berusia 62 tahun. Dennis mengikat tubuh Dolores lalu mencekiknya dan menyembunyikan tubuh Dolores di bawah sebuah jembatan. Lalu ia kembali ke tempat camping untuk berkumpul bersama teman-temannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada suatu ketika, Dennis merasa bahwa ia perlu berhenti untuk menghilangkan nyawa orang. Pada tahun 2004, kasus penghilangan nyawa orang yang dilakukan oleh Dennis masih belum terpecahkan. Hingga pada suatu hari, Dennis mengirimkan surat anonimus ke kantor polisi untuk mencemooh pihak kepolisian, mengatakan bahwa dialah sang pembunuh berantai. Polisi pun melakukan tes DNA kepada kurang lebih 1.100 orang pria, namun masih belum dapat menemukan si pembunuh berantai tersebut. Dennis kembali mencoba untuk mencemooh pihak kepolisian dan mengirimkan pesan melalui media penyimpanan data, dan polisi langsung membuka pesan itu melalui komputer. Melalui pesan ini, polisi berhasil mengetahui bahwa orang yang mengirimkan pesan itu bernama Dennis Rader. Setelah ditelusuri lebih lanjut, polisi mengetahui bahwa sang pembunuh berantai mengendarai sebuah mobil Jeep berwarna hitam. Mobil yang sama persis seperti mobil yang terparkir di depan rumah Dennis. Namun polisi belum memiliki cukup bukti sehingga mereka memutuskan untuk melakukan tes DNA kepada anak perempuan Dennis ketika ia sedang berada di kampus. Hasilnya, DNA tersebut mirip dengan DNA yang ada di kuku salah satu korban. Sehingga setelah 30 tahun lamanya, akhirnya polisi pun dapat menangkap Dennis. Setelah diinterogasi, Dennis pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dan ia memberitahu polisi tempat di mana ia menaruh barang-barang para korban yang ia ambil untuk dikoleksi. Dari sekian banyak barang, polisi dikejutkan dengan sebuah foto yang menunjukkan Dennis sedang berpose, memakai pakaian korbannya sambil memakai topeng dan rambut palsu. Dan pada tanggal 27 Juni tahun 2005, akhirnya Dennis Rader dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih sudah mendengarkan Garden of Evil. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Bye!